ada apa namanya perbedaan level. Proyek Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dikeluhkan warga. Warga RT 1 RW 5 Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan mengeluhkan proyek pembangunan drainase dalam program yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Timur itu. Pasalnya pagar rumah warga jadi miring, pengairan sampah rumah terhambat dan permukaan jalan kalah tinggi dengan drainase box culvert. Karena ada keluhan warga, pada Kamis siang 28 Oktober 2021, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo sidak ke lokasi. Rombongan Komisi 3 yang diketuai Agus Rianto saat tiba di lokasi langsung disambut protes beberapa warga. Muhammad Soleh, seorang warga setempat, melancarkan memprotes dengan intonasi tinggi. Pria 37 tahun itu menyatakan bahwa pekerjaan drainase merugikan warga sekitar. Ia tidak mengerti detail bagaimana pembangunan tersebut, mulai dari ketinggian drainase yang tidak sama dengan jalan, penempatan drainase, dan pembuangan limbah rumah tangga. Hal itu sudah sempat disampaikan kepada lurah setempat dan pelaksana proyek, tetapi tidak ada solusi. Itu Pak, permasalahannya itu nggak ada pemecahan sungai yang dari selatan Pak, kan ditutup ini Pak. Dulu Pak, langsung dari selatan langsung ke saluran sampai ke utara itu Pak, nggak ada mulai dulu Pak. Alasannya dari pihak PU itu Pak. Kenapa kok ditinggikan Pak? Takutnya air laut naik ke darat, kata mulai dulu nggak ada Pak. Mulai dulu Pak, katanya air laut katanya begitu Pak. Berarti mengganggu ini ya pembangunan. Tetap mengganggu, takut hujan takutnya airnya masuk ke rumahnya warga. Atau air hujan yang dari dalam rumah tidak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar pasti Pak. Kenapa Pak? Tetap pinggiran sungainya Pak. Harapannya warga? Ya, kalau bisa ya Kasih tempolong atau gimana? kalau kasih tempolong alasannya kalau hujan itu aja kecuanya masuk ke dalam rumah semua Pak. Itu Pak. Apalagi nanti ditinggikan jalannya ya? Kalau di sebelah barat sungai tidak ada permasalahan, jadi permasalahan timur sungainya. Suharsono, warga lainnya, menambahkan jika akses untuk keluar masuk rumahnya jadi sulit. Ia berharap kepada pelaksana proyek guna memperhatikan pekerjaannya. Masalahnya ini ya bukan cuma kepengen nggak banjir, keluar masuk setiap hari, akses jalan keluar masuk ke rumah ini yang kenyamanan setiap hari lah. Terganggu. Penting Pak. Harus diperhatikan. Iya, itu bukan cuma nggak kepingin banjir, enggak. Berarti gimana nanti pembangunan ini? Diteruskan atau gimana? Saya nanti ya terserah itu warga itu nanti ya. Sudah. Sedangkan warga bernama Irwan Rashid yang depan rumahnya tertutup ekskavator mengaku kesulitan memasukkan mobilnya. Ia sampai harus menyewa garasi. Irwan mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika ada infrastruktur yang rusak. Ia bahkan memperingatkan agar jika proyek yang selesai pihak penggarap tidak langsung pergi begitu saja. Untuk itu, kata Irwan Rashid, perlu pernyataan hitam di atas putih. Antara kelurahan, pemilik rumah dengan pemborong. Nanti setelah waktu rusak kita itu tagihnya kemana untuk bangun. Jangan sampai proyek habis kerja dia tinggal jalan. Nah kita mau nagihnya kemana? Nah begitu loh Pak. Sementara pelaksana proyek bernama Amirul mengatakan bahwa peningkatan kualitas permukiman kumuh pada program Kotaku ini dianggarkan senilai 12 miliar rupiah. Pekerjaannya ialah memperbaiki saluran existing supaya dapat mengalir secara lancar menuju pelabuhan. Sebab saluran existing sebelumnya tersumbat sedimentasi. Pekerjaan dengan anggaran 12 miliar rupiah ini dikerjakan sekitar kawasan Mayangan. Proyek ini digarap sejak bulan Juni 2021 sampai dengan Februari 2022. Menurutnya, kerusakan yang terjadi dalam proyek ini nantinya akan diperbaiki. Kota Probolinggo di wilayah Mayangan ini pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh atau NSUP Pak. Nah, kita memperbaiki saluran-saluran existing yang tersumbat untuk bisa diperbaiki, bisa mengalir lagi pembuangannya sampai ke pelabuhan. Anggarannya berapa Mas Amir? Anggarannya kurang lebihnya sekitar 12-an. Sebelumnya untuk irigasinya ini macet atau bagaimana sehingga? Macet. Untuk saluran existing sebelumnya itu tersumbat sedimentasi Pak. Sedimentasi sama sampah. Berapa titik Pak? Semua Pak di area Mayangan ini. Di area berarti
12 miliar itu semua Iya, ya? keseluruhan. Berapa hari Termasuk peninggian jalannya ya. Termasuk Pengerjaannya berapa hari Mas? Targetan target kita selesai awal Februari 2020. Dimulai dari bulan Juni 2021. Program provinsi. Dari PT Ganda. Kita nanti kedepannya ada perbaikan Pak untuk WTP yang terdampak pekerjaan kita. Jadi ketika ada pagar yang roboh ini kita nanti ada perbaikan. Warga setuju ya? Untuk Dalam ya satu- sementara ini di wilayah area Mayangan ya warga ya tetap ada yang tapi tetap mayoritas ada yang mendukung Pak. Mayoritas itu setuju. Soalnya ini kan nanti program pemerintah untuk meningkatkan kualitas Mayangan ini. Soalnya Mayangan ini kan pintunya pelabuhan. Sedangkan Kepala Bidang Perkim pada Dinas PUPR Kota Probolinggo Muhammad Holik memastikan jika pembangunan proyek drainase telah menyesuaikan ketinggian air laut terhadap pemukiman penduduk. Oleh karena itu, air yang berada di jalan akan mudah masuk ke drainase, juga mempercepat penyerapan air jika air laut tinggi. Pihaknya juga sudah menghitung debit air curah hujan kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi ke depan dalam proyek Kotaku tidak akan banjir. Holik mengungkapkan proyek Kotaku berasal dari Bank Dunia dengan menelan anggaran kurang lebih 12 miliar rupiah. Proyek ini salah satu tujuannya untuk memperbaiki seluruh saluran yang ada di Mayangan. Ia pun memastikan seluruh aspirasi warga yang terdampak terkait pengerjaan proyek Kotaku tetap akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan. Nanti ini kami elevasi Pak 20 cm. Jadi rata dengan ini nanti aspal ini. Jadi air dari aspal langsung masuk ke sini, tidak ke warga. Nah, kami ini sudah menghitung debit air ini 10 tahun terakhir curah hujan. Jadi berapa debit air, sehingga kami menghitung unitnya seperti ini ratanya. Dan kan mesti ada freeboardnya Pak. Jadi air segitu ada udara di atasnya. Jadi tidak penuh Bu air itu, karena nggak bisa ngalir lancar nanti. Jadi freeboardnya sudah kami hitung. Jadi ada jarak, ada space antara air dengan permukaan ini. Jadi kami sudah perhitungkan debit air yang masuk ke sini sama dengan pasang tertinggi di laut. Sudah kami ukur elevasinya. Di dalamnya unit itu buntu sampahnya. Air dari jalan mesti masuk ke sana otomatis. Balik ya. Balik Pak. Sedimen tinggi. Nah kalau ini nanti lancar Pak, lurus sudah. Dan ini kami tembuskan ke Pelindo Bu, di sisi timur. Jadi ini ada 3 saluran di utara, masuk Pelindo 1, timurnya di ABN 1, barat di ABN 1. Kemudian ada di timurnya kafe, juga ada di barat lagi, ada 5 titik yang langsung ke utara. Baik, ini program dari provinsi, Dari Bank Dunia Pak. Bank Dunia, Iya, Bank Dunia. Kota Probolinggo berperan dalam hal apa ini? Menyediakan clear and clear lahannya, lokasinya. Terus nanti kalau timbul masalah kita kemana? Masalah apa Pak? Masalah misalkan air tidak mengalir, ada warga kebanjiran, itu PU berperan juga. Nanti kami berperan di situ. Jadi Tidak kota apa-apa. ya. Ini semua gang kami atasi. Jadi gang-gang itu yang sekarang ini saluran kanan kiri kami jadikan di tengah. Jadi ini kami atur semua Pak. Jadi ini tuntas satu kawasan. Jadi bukan parsial hanya sini kemudian Ya. tapi Ini semua. hanya Termasuk ini ada saluran nanti. Ini juga kanan kiri ada saluran. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.